Dokter Triwedia, kapan sih seseorang merasakan gangguan irama jantung untuk memeriksa ke dokter? Tentu pada saat mereka punya keluhan. Ya, keluhannya seperti apa yang spesifik? Biasanya yang paling sering tentu berdebar ya. Jadi dia merasa denyut jantungnya terasa seperti ada detakan di dada yang lebih cepat, biasanya begitu. Atau beberapa yang mengeluhkan juga dia seperti kayak mau pingsan. Oke. Karena kalau kita bicara tentang gangguan irama jantung itu bisa cepat atau bisa menjadi lambat. Ya. Gitu. Ya. Kalau cepat biasanya mereka akan merasakan sensasi tadi detak jantung yang terasa sangat cepat gitu ya di dadanya, atau sangat lambat dia seperti mau pingsan atau bahkan pingsan. Jadi ketidaknyamanan. Tapi kan berdebar itu kan kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi tertentu. Itu iya. tidak termasuk ya? Tidak termasuk. Kita harus pastikan dulu apakah sensasi berdebarnya itu masih dalam normal, wajar gitu ya, atau memang ini sesuatu yang harus kita Waspadai. anggap sebagai sesuatu yang berkaitan dengan gangguan irama jantung. Misalnya mungkin dalam keadaan rileks, tapi gangguan iramanya tetap ada mungkin, Ya, seperti itu ya? Bisa. Jadi pada saat itu, oke, kita harus ke rumah sakit, ke dokter untuk memeriksa irama jantung. Iya. Oke, biasanya pemeriksaan apa dokter? Yang paling sederhana mungkin bisa melakukan pemeriksaan fisik ya. Ya. Pemeriksaan fisik mereka akan melakukan pengukuran terhadap laju nadinya. Kalau laju nadinya terlalu cepat, biasanya kalau sampai lebih dari 150 kali per menit. Oke, mungkin masyarakat ingin tahu, maaf dokter, Ya. saya potong, normalnya berapa? Antara 60 sampai 100 kali Ya. per menit ya. Tetapi pada saat di atas 100 kali, itu bisa yang tadi kita anggap masih wajar, rada naik, misalnya orang lagi cemas atau orang lagi tidak nyaman ya, itu bisa naik denyut nadinya ya. Tetapi kalau sangat cepat sekali, kita biasanya pakai patokan di atas 150 kali, itu kita harus berhati-hati, jangan-jangan ini ada suatu aritmia. Oke, dokter, tadi kan pemeriksaan denyut ya. Nah, kalau gangguan irama jantung, apakah cukup dengan pemeriksaan denyut atau harus ada dengan pemeriksaan lain? Jadi kalau mau lihat masalah gangguan iramanya apa, memang kita membutuhkan pemeriksaan lanjutan ya, seperti EKG. Iya. EKG itu pemasangan, biasanya akan alat yang dipasang di dada, kemudian akan dilakukan perekaman listrik jantung. Oke, jadi irama jantung cuma bisa terdeteksi dengan EKG atau ada cara manual yang bisa kita lakukan? Kalau sudah ahli bisa mendeteksi ya, tapi kalau untuk orang awam sepertinya sulit. Jadi kalau untuk pemeriksaan EKG kita biasanya melakukan pemasangan chest lead ya di sini. Kemudian nanti akan terekam di layar monitor. Ya, nah di monitor ini kita bisa lihat berapa heart rate-nya dia atau denyut nadinya, kemudian bagaimana tipe iramanya. Ya. Apakah ini sesuatu irama yang normal atau tidak? Kemudian apakah tadi ada irama yang terlalu cepat atau terlalu lambat, atau ada irama yang lompat-lompat. Nah, itu kita bisa lihat semuanya dari monitor EKG ini. ya? Iya, betul. Nah, selain itu EKG ini berfungsi apa juga, dokter? Ya, ini sih biasanya kalau pasien dengan gangguan irama jantung, mereka kadang-kadang bisa berubah-ubah tuh gangguan iramanya ya. Kadang bisa normal, kadang menjadi aritmia. Nah, salah satu tujuan dari monitor EKG adalah untuk memantau bagaimana gambaran irama jantung pasien gitu ya. Apakah dia normal, apakah dia berubah, apakah dia menjadi tidak normal gitu. Ya. Nah, kalau orang sehat, apakah perlu melakukan EKG? Sebagai screening boleh, atau dia ada keluhan, itu memang salah satunya adalah EKG. EKG. Kalau orang normal berarti screening disarankan berapa lama sekali, dokter? Mungkin setahun sekali juga cukup ya. Atau kalau ada keluhan di luar itu ya tentu kita bisa melakukan pemeriksaan kapanpun. Oke, dokter Triwedia, apa sih sebenarnya gangguan irama jantung itu? Oke, gangguan irama jantung itu namanya aritmia ya. Aritmia ya? Jadi artinya ada irama jantung yang tidak beraturan.
biasanya begitu ya. Bisa bentuknya cepat, Baik. atau bisa bentuknya lambat, atau bisa bentuknya dia tidak beraturan Tidak aja. beraturan. Ya, Oke, kalau masyarakat mungkin awam mengetahui kan irama jantung kan yang ini ya dok, deg 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 gitu. Iya. Ya secara apa ya, secara orang awam. Nah, kira-kira kita bisa lihat atau dengar gimana dokter oke. gangguan iramanya? Mungkin kalau dibayangkan ya seperti apa ya, kalau nggak beraturan tuh bisa yang dari pendek ke cepat ya, contohnya misalnya deg 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 gitu, jadi dia Oke. bisa ada episode, Ada spasinya yang cepat gitu. Ya, Normalnya bisa seperti sebenarnya itu. deg deg ya deg gitu ya. normalnya tuh Oke. teratur gitu, atau dia sangat lambat, terasa lemah ya gitu ya, berarti antara beat ke beatnya itu lambat, jadi mesin deg deg deg, nah gitu ya, jadi jarak antara beatnya itu dia jauh. Penyebabnya terjadi hal seperti itu kira-kira apa dokter? Macam-macam sebenarnya ya, Ya. macam-macam. Kalau aritmia bisa terjadi sekunder karena penyakit lain, itu bisa terjadi. Contohnya Penyakit mereka seperti- yang lagi infeksi berat misalnya ya, atau mereka yang sedang mengalami serangan jantung koroner, itu salah satu komplikasinya adalah aritmia. Baik. Gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu, ada juga aritmia yang disebabkan karena bawaan. Jadi dari sejak dia lahir mungkin dia sudah ada kelainan itu. Sehingga nanti kalau kita punya keluarga yang ada riwayat mengalami aritmia jantung atau henti jantung mendadak, nah itu yang harus kita waspadai. Oke, nah kira-kira bagi mungkin masyarakat bertanya-tanya, kalau tidak memiliki gangguan jantung, itu bisa menyebabkan aritmia? Gangguan jantung mungkin kalau tidak ada kelainan struktural bisa-bisa aja. Kalau dia penyebabnya karena penyakit lain, contohlah misalnya demam berdarah nih, dia mengalami infeksi atau radang pada jantung, itu salah satu komplikasinya adalah aritmia. Jadi tadinya kan orang sehat-sehat aja Sehat-sehat ya, saja, iya. kemudian dia ada infeksi, kemudian aritmia gitu. Jadi tidak harus selalu ada gejala dulu sebelumnya. Tidak selalu. Nah, kalau ada Iya. gejala seperti apa biasanya dok? Gejala yang paling sering tadi ya, kalau berdebar terasa sangat Berdebar, cepat, mungkin detukannya terasa di dada biasanya gitu ya, atau pasien kadang-kadang bisa merasakan tuh, dok, si denyut nadi saya kok kadang-kadang suka hilang ya. Atau ada tanda-tanda khusus dokter untuk mewaspadai? Kadang-kadang kan kita nggak tahu ya ini normal denyut jantung kita, ini irama teratur atau tidak, ada tanda-tanda khusus nggak dok? Kalau yang paling kita khawatirkan aritmia adalah henti jantung mendadak. Oh, Itu yang paling kita takutkan ya, walaupun kejadiannya jarang. Yang paling harus kita waspadai biasanya adalah pasien itu seperti mau pingsan, atau dia bahkan udah pingsan ya. Kalau pingsan yang berkaitan dengan kelainan jantung biasanya itu singkat, pingsannya hanya beberapa detik aja. Dokter Triwedia. Nah, ini kan betapa pentingnya juga masyarakat tahu bahwa untuk menjaga kesehatan jantung ya. Nah, ada fakta atau mitos yang beredar di masyarakat mengenai irama jantung nih. Yang pertama, katanya gangguan irama jantung tanda adanya gangguan jantung. Fakta atau mitos, dokter? Oke, itu fakta Fakta. ya. Jadi memang salah satu gejala orang serangan jantung itu adalah gangguan irama jantung. Setuju. Tapi harus dikenali dulu ya. Mungkin orang awam mengenal serangan jantung seperti orang taunya serangan jantung koroner. Iya. Tetapi ternyata gangguan aritmia atau gangguan irama jantung juga bisa menyebabkan, kita bilangnya ya serangan jantung juga ya, tapi masalahnya di listrik jantung. Ada fakta mitos lagi nih. Ya, Aritmia atau gangguan irama jantung dapat disembuhkan atau dapat hilang sendiri. Fakta atau mitos? fakta, Oke. karena ada aritmia yang dia bisa datang sendiri dan dia bisa hilang sendiri. Oke. Ya, Betul. Tergantung penyebab tadi dokter bilang ya. Tergantung penyebab dan tergantung tipe aritmianya. Jadi ada yang on off seperti itu. Ini dok, fakta mitos yang terakhir, ini kan namanya berkaitan dengan jantung, mungkin masyarakat, wah ini sesuatu yang gawat atau sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah katanya gangguan aritmia atau irama jantung ini dapat menyebabkan kematian. Fakta atau mitos? Itu fakta. Otomatis ya. 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 Jadi yang paling kita khawatirkan dari aritmia ini memang adalah kejadian henti jantung mendadak. Tetapi memang kejadian itu tidak banyak, tapi bisa terjadi. Ya, mungkin ada beberapa kasus yang banyak dikenal oleh awam, lagi tidur tiba-tiba meninggal, atau sedang melakukan Iya. olahraga tiba-tiba meninggal. Ya, Apakah aritmia termasuk risiko? salah satunya adalah aritmia. Oke. Gitu. Jadi kalau kita punya faktor risiko yang kira-kira
ke arah aritmia yang berbahaya, ya misalnya kita punya Apa tuh? keluarga yang sudden cardiac death, Oh, ada keluarga kita, Yang orang tiba-tiba tua, meninggal. kakak atau adik yang tiba-tiba meninggal, nah kita harus periksakan. oke. Karena Apalagi dokter? kekhawatirannya adalah henti jantung Henti jantung mendadak sem- ya, iya, atau mendadak. dari screening EKG. Ada beberapa kelainan yang kita bisa dapatkan dari pemeriksaan EKG. Jadi medical check up itu mungkin diperlukan salah satunya untuk melihat apakah ada kelainan bawaan yang bisa terekam di EKG. Nah, tips buat kita mungkin yang masih sehat untuk selalu menjaga supaya tidak terjadi gangguan irama jantung, ataupun yang kedua juga tips bagi orang-orang yang sudah mengalami gangguan irama jantung, dokter. Oke, jadi kalau mereka yang sudah didiagnosa aritmia, berarti kita tadi harus menyesuaikan olahraga tergantung dari batasannya ya. Pada Baik. mereka yang tidak ada batasan, berarti dapat melakukan olahraga seperti pada orang sehat, ya mungkin olahraga intensitas sedang. Ya, benar. Tapi kalau yang ada batasan, tentu kita harus tidak boleh berolahraga terlalu berat, tapi bukan berarti tidak boleh sama sekali. Iya, Jadi kita harus konsultasikan konsultasi dengan ke dokter tergantung Betul. keadaannya ya. Iya. Nah, tips selanjutnya dokter bagi kita yang dalam keadaan sehat supaya tidak menuju ke aritmia atau Oke. gangguan irama jantung. Ya, tentu kita harus menjaga pola hidup yang sehat ya, menjaga berat badan, melakukan olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, hindari stres yang berlebihan atau manajemen stres ya. Baik. Itu yang tidak boleh dilupakan. Oke, nah berkaitan dengan makanan, apalagi tadi di Bandung nih, ini kan wisata kuliner luar biasa. Makanan Iya. yang dianjurkan untuk kesehatan jantung apa sih, dok? Kesehatan jantung, biasanya kita akan menjaga rendah garam, kemudian jangan terlalu banyak yang digoreng gitu ya dok ya, dan perbanyak sayur dan buah-buahan, Ya, serat-serat ya. serat-seratan. Baik, Dokter Triwedia, terima kasih banyak. Informasinya sangat luar biasa. Nah, pemirsa betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan jantung. Screening juga diperlukan ya. Oke, terima kasih. Langsung dari Bandung, saya Dr. Ekles bersama Dr. Triwedia, spesialis jantung untuk Hidup Sehat Plus.